Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anandaku semua hari ini? Semoga Anandaku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Baik Anandaku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pola interaksi makhluk hidup. Ini merupakan rangkaian dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam satu ekosistem, terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Adapun macam-macam pola interaksi yaitu kompetisi atau persaingan, predasi atau pemangsaan, kemudian simbiosis atau hidup berdampingan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, serta antibiosis. Di mana antibiosis ini adalah pola interaksi makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Baik Anandaku, untuk kompetisi dan predasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu, kompetisi itu merupakan persaingan di mana misalnya salah satu contoh dalam satu ekosistem padang rumput ada beberapa populasi hewan eh, yang memakan rumput. Contohnya misalnya ada populasi rusa, kemudian ada populasi kambing atau ada populasi kuda, di mana semua populasi ini bersaing untuk memperebutkan makanannya yaitu rumput. Jadi mereka berkompetisi. Kemudian selanjutnya untuk predasi yaitu pemangsaan, di mana dalam satu ekosistem itu ada pola interaksi predasi. Misalnya ada hewan yang bertindak sebagai predator atau yang memakan, dan ada juga makhluk hidup yang bertindak sebagai mangsa. Contohnya misalnya harimau dan misalnya harimau yang memakan rusa. Ya, di mana harimaunya sebagai predator, kemudian rusanya itu yang dimangsa. Anandaku semuanya, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis tadi sudah dijelaskan bahwa simbiosis itu adalah hidup berdampingan antara dua makhluk hidup, di mana jenis-jenis pola interaksi pada simbiosis ini terbagi atas tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme adalah pola interaksi di mana makhluk hidup yang satu saling menguntungkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya misalnya kita contohkan misalnya pada kupu-kupu, ya. Misalnya pada kupu-kupu ya, kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu menghisap nektar dari bunga, kemudian bunga dibantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Selanjutnya, simbiosis yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana pola interaksi ini merupakan pola di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya misalnya pada hubungan antara ikan paus atau ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora itu diuntungkan, dia bisa mengambil sisa-sisa makanan dari ikan paus, kemudian ikan remora juga terlindungi oleh ikan paus dari ikan-ikan yang lainnya di perairan. Kemudian ikan paus ini atau ikan hiu ini tidak apa-apa, dia tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contohnya misalnya cacing pita yang ada dalam usus manusia, di mana cacing ini mengambil semua nutrisi atau zat-zat dari zat-zat nutrisi atau makanan dari tubuh atau usus manusia, dia diuntungkan, kemudian manusia itu dirugikan karena manusia bisa menderita penyakit, misalnya dia kurus atau misalnya perutnya sakit. Maka di sisi ini bahwa
cacing itu diuntungkan, sedangkan manusia itu dirugikan. Jadi demikianlah beberapa jenis-jenis pola interaksi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Andaku semuanya. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini, apa yang kita bahas hari ini, insya Allah memberi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.